Puji nama Tuhan, pada ibadah kita malam hari ini, kita belajar dengan satu tema firman Tuhan, yaitu prinsip hidup Kristen menghadapi tantangan zaman. Dan ini saya coba eksposisi dari surat Yakobus kepada gereja Tuhan pada waktu itu. Bagaimana sih prinsip hidup Kristen dalam menghadapi tantangan zaman? Saat ini kita berada di dalam masa pandemi. Sudah hampir 2 tahun, corona belum hilang. Di beberapa provinsi dan kota, termasuk di tempat kami di sini, corona sedang meningkat walaupun belum mencapai seperti beberapa bulan lalu, di mana bisa meninggal orang 3-4 hari di sekitar kita. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Yakobus kepada gereja Tuhan di dalam suratnya ini, kita akan menemukan beberapa prinsip hidup Kristen, beberapa prinsip hidup yang harus kita miliki dalam menghadapi tantangan zaman ini. Dan menurut hemat saya, zaman ini tidak semakin baik, tetapi semakin buruk. Semakin banyak persoalan yang dahulu tidak ada, sekarang banyak sekali. Yang pertama kita belajar tentang latar belakang penulisan surat Yakobus. Penulis surat Yakobus ini adalah Yakobus murid Yesus. Yakobus ini dia adalah pemimpin jemaat di Yerusalem. Jadi dia pemimpin jemaat di Yerusalem. Sebenarnya pada awalnya yang menjadi pemimpin para rasul dan murid-murid itu adalah Petrus. Tetapi Petrus pergi memberitakan Injil seperti Paulus, dan kemudian Yakobuslah yang tinggal di Yerusalem untuk menjadi pemimpin atau gembala atau pendeta, boleh disebutkan begitu, di Yerusalem. Dan surat ini ditujukan oleh Yakobus kepada orang-orang Kristen Yahudi yang diaspora atau tersebar di seluruh dunia Romawi. Karena pada zaman itu yang berkuasa di Timur Tengah sampai Eropa, Afrika adalah kerajaan Roma. Dan orang-orang Yahudi yang Kristen itu tersebar di berbagai penjuru bumi, dan tulisan ini atau surat Yakobus ini dituliskan kepada mereka. Mengapa tulisan Yakobus ini dibuat oleh dia kepada semua gereja? Karena pada saat itu orang Kristen Yahudi sedang diguncang oleh banyak pencobaan, oleh banyak ujian, dan juga ada berbagai permasalahan di dalam jemaat. Jadi jemaat atau orang-orang percaya yang berada di daerah diaspora atau di daerah kekuasaan Romawi waktu itu, di dalam jemaat itu ada persoalan antar mereka, tetapi di sisi lain juga jemaat itu memiliki persoalan yang datang dari luar. Ada ancaman, ada penganiayaan, ada pengusiran, dan lain sebagainya. Kemudian Yakobus menuliskan surat ini kepada mereka untuk menasihati orang-orang percaya pada waktu itu dan menolong mereka supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, bagaimana dewasa di dalam iman di tengah kompleksitas masalah yang ada. Jadi masalah waktu itu kompleks ya. Masalah dari luar, dari orang-orang yang tidak percaya, yang menekan kekristenan atau menekan orang-orang percaya, ditambah lagi orang Kristen itu sendiri memiliki persoalan di dalam internal mereka. Jadi sebenarnya ada berbagai persoalan yang terjadi pada waktu itu. Apa yang menjadi pesan daripada Yakobus bagi kita dari firman Tuhan ini? Ini yang perlu untuk kita pelajari. Apa yang menjadi pesan? Yang pertama, ada 5 prinsip yang bisa diberikan oleh Yakobus kepada kita sebagai pegangan atau modal kita dalam menghadapi tantangan zaman. Yang pertama itu kita harus memiliki hikmat Tuhan. Hal ini bisa dibaca di dalam pasal 1 ayat 5-6 dan pasal 3 ayat 13-18. Apa itu hikmat? Hikmat itu artinya mempercayai Tuhan, menyerahkan hidup seutuhnya hanya kepada Tuhan. Memang dalam keadaan seperti jemaat pada waktu itu, orang-orang Kristen pada waktu itu,
mereka dalam jumlah yang sangat minoritas. Tetapi mereka mengalami penganiayaan, mengalami tantangan dari luar, dan juga di dalam komunitas mereka sendiri ada persoalan. Bagaimana supaya bisa kita atau mereka bisa bertahan bahkan menang di tengah keadaan yang demikian? Maka di sini yang perlukan adalah hikmat. Hikmat itu artinya mempercayai Tuhan, menyerahkan hidup seutuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita tarik dengan konteks kita pada saat ini, di tengah banyaknya guncangan ya, kemarin saya pergi ke kota, saya melihat ada di situ mall yang tadinya rame, sekarang saya lihat mall itu yang tadinya kacanya itu bening, berkilat begitu ya, sudah mulai berlumut. Jadi kaca dari mall itu jadi berlumut. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas. Dan tentu ini berdampak kepada banyak orang yang di PHK. Ada banyak para pengusaha-pengusaha yang mengalami pergumulan. Tetapi di tengah tantangan zaman yang terjadi pada saat ini adalah, di sini kita membutuhkan hikmat nomor satu. Mempercayai Tuhan. Menyerahkan hidup seutuhnya hanya kepada Tuhan. Artinya kita benar-benar bergantung kepada Dia. Baru hikmat itu juga artinya mengenal, mengasihi Tuhan dalam segala situasi. Mampukah kita semakin memperdalam pengenalan kita kepada Tuhan di tengah persoalan? Semakin mengasihi Tuhan dalam situasi. Seringkali kan situasi itu mengendalikan keadaan kita. Atau situasi itu justru menarik kita, disedot, supaya kita tertarik keluar dari Tuhan, dari kehendak Tuhan. Tetapi yang dipesankan oleh firman Tuhan melalui Yakobus kepada kita adalah kenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu berkuasa, berdaulat atas sejarah. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi di alam semesta ini yang terjadi tanpa seizin Dia, tanpa sepengetahuan Dia. Dan orang yang percaya kepadanya, yang terus bergantung kepadanya, yang terus mengasihi Dia, dalam segala situasi akan tetap diberikan pertolongan-pertolongan khusus. Baru hikmat itu juga berbicara tentang tidak ada keraguan tentang Tuhan dalam dirinya. Ketika kita berada dalam satu keadaan yang sangat bergumul, apakah di dalam hati kita meragukan Tuhan atau kita percaya sungguh bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada untuk menolong kita? Jadi hikmat itu artinya tidak ada keraguan tentang Tuhan dalam dirinya. Bahkan hikmat ini juga diartikan bahwa segala tindakan itu berpedoman kepada kehendak Tuhan. Apakah kehendak yang kita mau buat atau keputusan yang mau kita buat, apakah itu sesuai atau selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah segala tindakan dan keputusan kita di tengah-tengah tantangan zaman ini, di tengah-tengah persoalan ini, memuliakan Tuhan? Karena kan ada banyak orang ketika mengalami himpitan, dia mencari jalan-jalan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Atau membuat jalan sendiri, di mana itu sudah nyata-nyata tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi prinsip yang pertama yang harus kita miliki di dalam menjalani hidup kita di tengah tantangan zaman ini adalah miliki hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu artinya mengenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan, dan berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan hikmat. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita miliki di tengah tantangan zaman ini adalah miliki iman yang teguh. Ini bisa dibaca nanti di pasal 1 ayat 12 sampai 18 dan pasal 5 ayat 7 sampai 11. Iman yang teguh adalah percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Saya sudah sampaikan tadi. Artinya iman dan hikmat itu sejalan. Jadi hikmat yang benar adalah dibangun di atas dasar iman. Hidup di dalam nilai-nilai iman. Bahkan iman yang teguh ini juga diartikan mampu berkata tidak atas dosa. Jadi di tengah-tengah zaman ini kan ada banyak godaan. Ada banyak arahan-arahan mungkin dari samping kita yang bisa saja membuat kita itu melenceng. Dalam bahasa Inggris itu madibil, ya, melenceng dari kehendak Tuhan. Bahasa Inggris dari Samosir itu manibil, dari kehendak Tuhan.
Ada saja suara yang mengajak untuk melakukan sesuatu tindakan yang salah. Tetapi orang yang memiliki iman yang teguh itu, dia akan berkata tidak atas dosa. Hal ini mengingatkan kita kepada Yusuf ya. Bagaimana Yusuf di tengah tantangannya, dia sebagai seorang yang dijual oleh saudara-saudaranya, dia seorang yang sangat minoritas, satu-satunya yang percaya kepada Allah Bapa di surga, yang tinggal di Mesir pada waktu itu. Ketika dia digoda oleh seorang istri daripada seorang perwira. Apa yang dia katakan? Tidak. Bahkan dia lari dan meninggalkan. Ini yang disebut dengan iman yang teguh, artinya mampu berkata tidak atas dosa. Bahkan kalau kita masuk kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana iman mereka berkata tidak kepada sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sekalipun itu pertaruhannya adalah nyawa mereka. Karena mereka dilemparkan ke dalam api, dimasukkan ke dalam lubang singa yang lapar. Tetapi iman yang teguh itu tidak pernah mengecewakan. Sudah dibuktikan oleh Yusuf, sudah dibuktikan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan masih banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab di mana iman yang teguh itu kelihatannya awal-awalnya membuat orang itu sangat terjepit, sangat tertekan, tetapi iman yang teguh itu akan memunculkan mereka sebagai pemenang yang sejati. Iman yang teguh itu artinya juga bahwa hati dan pikiran itu tertuju atau berserah penuh kepada Tuhan. Artinya ketika kita berada di dalam persoalan, ketika kita berada di dalam tantangan dengan persoalan yang silih berganti dan berbagai hal di masa kini, hati kita, pikiran kita harus kita tujukan, kita harus serahkan, kita harus arahkan kepada Tuhan. Maka di sini kita penting tiap-tiap hari memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita, apakah ketika kita hari mengawali dengan berdoa baca Alkitab. Atau kita mungkin bangun langsung cari dapur, masak dan lain sebagainya, ditambah dengan bumbu-bumbu repetan sedikit. Saya tidak tahu. Tetapi hati dan pikiran tertuju berserah kepada Tuhan, itu berasal dari bagaimana kita melatih diri kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dengan mencintai firman, mencintai ibadah. Jika hati dan pikiran kita terbagi-bagi, maka pencobaan-pencobaan dunia atau masalah-masalah yang ada pada zaman ini akan mencabik-cabik kita. Jadi butuh iman yang teguh, butuh hati dan pikiran yang tertuju pada Tuhan. Jika hati dan pikiran kita sudah terbagi-bagi, tidak terfokus lagi kepada Tuhan dan kehendaknya, ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan dunia ini akan mencabik-cabik kita, akan meremukkan kita. Kita akan digilas oleh tantangan zaman ini. Jadi hati dan pikiran harus berpusat pada titik yang satu dan sama. Itulah Tuhan. Jadi perlu kita arahkan hati kita, perlu kita arahkan pikiran kita berpusat pada Tuhan di tengah tantangan zaman ini. Persoalan zaman ini kompleks ya. Dalam pergaulan ada pertentangan. Baik masa muda, dalam pekerjaan di kantor tentu ada tantangan. Dalam dunia usaha ada tantangan. Dalam dunia pelayanan di gereja, semua ada tantangan. Ada berbagai persoalan. Tetapi di sini dibutuhkan iman yang teguh, yang tidak mundur dari kebenaran, dari mencintai Tuhan dalam hal apapun. Iman yang teguh ini pasti berbuah tentunya ya. Karena iman yang teguh pasti berbuah. Seperti pohon yang akarnya teguh, yang batangnya teguh, yang pertumbuhannya normal, itu pasti berbuah. Iman yang sejati itu menyelamatkan, dan ini terlihat dalam buah kehidupan. Perbuatan-perbuatan kebajikan. Jadi iman yang teguh itu bukan hanya bertahan, tetapi iman yang teguh itu mampu memancarkan terang Kristus melalui perbuatan-perbuatan kebajikan yang dinyatakan di tengah-tengah segala keberadaan itu. Jadi tidak menunggu bahwa persoalan selesai baru berbuat kebajikan, tetapi justru bersama dengan Tuhan di dalam persoalan itu kita tak bisa melakukan yang terbaik. Jadi iman itu bukan hanya sesuatu yang kita bicarakan, melainkan sesuatu yang memotivasi kehidupan kita sehingga kita memikirkan orang lain dan melayani mereka. Jadi iman itu bukan sesuatu yang kita bicarakan, iman itu bukan kata-kata.
Melainkan iman itu adalah bagaimana kita didorong oleh iman itu, sehingga kita tidak hanya memikirkan diri kita, tetapi kita mampu memikirkan orang lain, melayani orang lain, berbuat sesuatu untuk orang lain, sekalipun kita berada di dalam sebuah keadaan yang bergumul juga. Jadi kita benar di mata Tuhan karena iman, tetapi kita benar di mata sesama oleh perbuatan. Sesama hanya dapat melihat perbuatan. Buah iman sama dengan buah roh yang tertulis dalam Galatia pasal 5:22. Dan juga buah jiwa-jiwa dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 16. Bahwa kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Buah itu berbicara karakter dan juga berbicara dengan jiwa-jiwa. Jadi yang pertama tadi miliki hikmat, yang kedua miliki iman yang teguh. Itu prinsip kedua yang menjadi pegangan kita dalam menghadapi tantangan zaman. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Prinsip yang ketiga dari 5 prinsip yang disampaikan oleh Yakobus dalam menghadapi tantangan zaman adalah miliki hidup yang berpedoman pada firman. Artinya menghidupi firman Tuhan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jadi baca kitab suci, doa tiap hari, dan lakukan tiap hari. Di situ ya. Melakukan firman Tuhan suatu keharusan, bukan sekedar mempelajari. Sebab orang akan mengalami atau menikmati bahagia yang sejati dan sesungguhnya saat ia melakukan firman. Jadi inilah yang disebut dengan apa yang dikatakan di dalam Yosua pasal 1 ya, bahwa firman Tuhan itu harus direnungkan siang dan malam dan dilakukan. Dan ini juga yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 1, bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya segar, pertumbuhannya normal, menghasilkan buah pada musimnya. Jadi melakukan firman Tuhan satu keharusan. Firman Tuhan bukan hanya sampai pada tatanan diketahui, tetapi sampai kepada menghidupi firman itu dalam realita hidup kita sehari-hari. F.W. Robertson mengatakan begini ya, seseorang sudah setengah keliru jika ia membicarakan kebenaran dan tidak melakukannya. Jadi kalau kita banyak membicarakan firman atau membicarakan kebenaran tanpa melakukan kebenaran, maka kita sebenarnya sudah setengah keliru. Kebenaran itu diberikan bukan untuk sekedar direnungkan, tetapi harus sampai kepada dilakukan, dipraktekkan, dihidupi dalam hidup sehari-hari. Jadi di tengah tantangan zaman ini Tuhan menuntut kita bagaimana kita hidup berpedoman pada firman Tuhan tiap-tiap hari. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu kan seperti benih ya, ditanam, bertumbuh, berbuah. Tetapi sebenarnya di dalam ditanam, bertumbuh dan berbuah, di sana ada namanya perawatan. Ya, kalau kita dulu di kampung, kalau udah nanam padi, ada perawatan, airnya diperhatikan, kalau rumputnya udah tumbuh ya dibersihkan. Ada namanya apa itu? Babalikon ya, babalikon itu macam lah itu supaya nggak dimakan sike dan lain sebagainya katanya. Jadi 5 prinsip yang ketiga adalah miliki hidup yang berpedoman pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti benih, ditanam, bertumbuh, berbuah. Dan proses ini ada yang namanya dirawat, diperhatikan, disiangi, dipupuk, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga yang harus menjadi prinsip hidup kita di tengah tantangan zaman ini. Yang keempat, yang harus kita miliki juga sebagai prinsip di tengah tantangan zaman adalah miliki kasih yang membangun antar sesama. Nanti bisa dibaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13 dan Yakobus pasal 5 ayat 12-20. Apa yang dimaksud dengan relasi atau memiliki kasih yang membangun antar sesama? Relasi yang benar terhadap sesama adalah buah dari relasi yang benar dengan Allah. Di dalam pengalaman hidup selama melayani ya, orang relasinya akan buruk dengan sesama jika relasinya buruk dengan Tuhan. Tetapi orang yang memiliki hubungan relasi yang baik dengan Allah akan terpancar di dalam relasi yang baik terhadap sesama. Bagaimana orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan yang dinyatakan dengan relasi kepada sesama? Salah satunya adalah tidak pilih kasih, tidak ada pengelompokan komunitas.
Kalau di konteks Yakobus itu orang kaya dan orang miskin itu ada jarak yang memisahkan. Dan itu tidak boleh ya. Menilai sesama itu berdasarkan karakter, bukan penampilan. Jadi menilai orang lain itu bukan berdasarkan penampilannya, tetapi berbicara tentang karakternya. Apakah dia memiliki karakter Kristus atau tidak. Baru berbicara tentang mengasihi yang membangun antara sesama berarti melayani, mengasihi demi Kristus. Untuk Kristus. Jadi tidak lagi kita mengasihi supaya dikasihi, tidak lagi kita mengasihi karena dikasihi orang, tetapi kita mengasihi karena kita dikasihi Kristus. Untuk kemuliaan Kristus. Kita melayani untuk kemuliaan Kristus. Sehingga ketika kita berbuat kasih, orang lain tidak menghargainya, kita tidak ada sakit hati, kita tidak ada kecewa. Kenapa? Karena kita mendasarkan segala perbuatan, tindakan kasih itu adalah untuk kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Jadi kasih Kristiani adalah memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Dan melakukan hal itu dalam tuntunan Roh Kudus. Prinsip yang harus kita miliki di tengah tantangan zaman ini adalah miliki kasih yang membangun antar sesama. Baik di lingkungan kita, baik di lingkungan pekerjaan, baik di lingkungan kantor, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan kampus, kita harus memiliki kasih yang membangun antar sesama. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak mencerminkan nilai-nilai Kristus. Dan ini sebenarnya sudah diteladankan oleh gereja mula-mula ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu ayat 40-an, di mana gereja mula-mula itu membangun pelayanannya didasari oleh kasih Kristus, sehingga mereka berbagi, setiap hari mereka berkumpul, saling menguatkan, saling meneguhkan, sehingga jumlah mereka semakin bertambah, dan mereka semakin dipakai Tuhan menjadi berkat, dan melalui gereja mula-mula itu, Injil sampai ke berbagai penjuru dunia ini. Ini prinsip yang keempat yang harus kita miliki di tengah zaman ini. Mari kita memiliki kasih yang membangun antar sesama. Barangkali ada sesama kita yang mengalami pergumulan atau tantangan, kita perlu berbagi kepada mereka, kita menyatakan kasih kita kepada mereka supaya mereka tertolong dan lain sebagainya. Di situ. Yang kelima, sebagai yang terakhir, poin daripada pembelajaran kita, renungan kita pada sesi ini, malam hari ini adalah miliki pengendalian diri. Ini sangat penting. Kalau kita membaca surat Yakobus ini, masalah jemaat itu adalah lidah. Baru juga masalah sosial. Tetapi persoalan ini sebenarnya bukan tentang lidah dan status sosial, melainkan persoalan di hati. Jadi perlu pengendalian diri. Pengendalian diri itu kuncinya ada di dalam hati. Ya, pengendalian diri ini juga kunci untuk diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi perlu kita memiliki pengendalian diri, tidak emosional. Kita mengendalikan kata-kata kita selalu menjadi kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Karena kadang kan masalah lidah ini kan agak repot ya di situ. Tapi pernah aku baca dulu ada satu cerita di Afrika, satu pohon itu bisa mati hanya dengan kata-kata. Jadi semua orang kampung itu setiap pagi datang ke pohon itu sambil buang ludah, dikatakan sama pohon itu, terkutuklah kau katanya. Setiap pagi orang satu kampung itu datang sama pohon itu, mereka buang ludah sama pohon itu dan mereka katakan, matilah kau, matilah kau. Akhirnya pohon itu mati loh, kering. Dengan kata-kata. Baru ada pernah peneliti di Jerman, di Jepang, ketika dia membuat minuman yang terbuat dari beras, saya lupa namanya, itu dibagi dengan 3 kelompok, 3 bagian. Di botol yang satu, minuman itu selalu dipuji setiap hari. Engkau baik, engkau akan mantap, engkau akan indah, nanti akan kunikmati dirimu. Tapi di wadah yang satu lagi, dia katakan, kamu pasti busuk, kamu pasti jelek, kamu pasti begini gitu. Kemudian di tempat yang satu itu dibiarkan. Setelah masa fermentasinya itu sudah selesai, ketiga tempat ini dibuka, maka yang dipuji-puji itu rupanya hasil fermentasinya lebih bagus. Tetapi yang dicuekin itu rasanya biasa-biasa saja. Tetapi yang setiap hari itu di tempat wadah itu selalu dimaki-maki, kata-kata kotor dilakukan, rupanya memang itu rasanya asam,
nggak bisa dinikmati. Jadi di sini perlu pengendalian diri. Itu masih dalam hal perkataan. Jadi prinsip yang kelima di tengah tantangan zaman ini adalah perlu kita mengendalikan diri. Mengendalikan kata-kata, mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, mengendalikan berbagai hal. Bagaimana kita memiliki pengendalian diri? Kalau kuda itu punya kekang untuk mengendalikan dirinya. Kalau kapal dia punya nahkoda untuk mengendalikannya. Tetapi manusia hanya bisa dikendalikan oleh Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Hanya itu. Kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita kalau dari kekuatan kita, dari kemampuan kita. Maka di sini kita butuh untuk bergantung terus tiap-tiap hari kepada Tuhan supaya kita memiliki pengendalian diri. Kalau kita baca di dalam kitab Yakobus ini, sikap yang harus dikendalikan itu adalah egois. Ya, ingin menang sendiri, suka sendiri dan lain sebagainya, itu ya. Perang di antara kita disebabkan oleh perang di dalam diri kita. Kita ingin menyenangkan diri sendiri, bahkan sekalipun itu menyakiti hati orang lain. Ini namanya keegoisan, ini harus dikendalikan. Kemudian keduniawian, pasal 4 ayat 4. Kalau kita melihat Abraham memisahkan diri dari dosa dan menjadi sahabat Allah, tetapi Lot menjadi sahabat dunia dan memisahkan diri dengan memilih dunia dari sudut pandang daging. Di sini kita perlu merenungkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan, jangan engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab apa yang ada di dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jadi kita harus mengendalikan keegoisan kita, keduniawian, kecintaan kita terhadap dunia, kecintaan kita terhadap hal-hal yang dicari-cari oleh di dunia ini. Yang berikut adalah kesombongan. Kita harus sadar bahwa kesombongan ini iblis tahu dan menggunakan kesombongan untuk mengalahkan manusia seperti Hawa. Jadi kesombongan itu harus dikendalikan. Kalau tidak, maka kita akan digoda dan dimanfaatkan oleh iblis sehingga kita akan gagal dan kita tidak berhasil menjalani hidup kita di masa tantangan zaman ini. Jadi ada 5 prinsip di dalam menghadapi tantangan zaman yang diberikan oleh Yakobus kepada kita. Yang pertama adalah miliki hikmat Tuhan. Yang kedua, miliki iman yang teguh. Yang ketiga, miliki hidup tetap berpedoman pada firman, apapun yang terjadi. Yang keempat, miliki kasih yang membangun antar sesama. Karena kasih itu mengikat, kasih itu mempersatukan. Sehingga yang lemah dan yang kuat ketika disatukan, itu menjadi satu kekuatan. Bahkan yang lemah pun ketika dijadikan menjadi satu, dia bertambah kekuatannya. Yang kelima, miliki pengendalian diri. Mari kita miliki pengendalian diri. Kita bisa mengendalikan diri kita jika di dalam diri kita ada Tuhan yang menjadi pengendali. Kalau kita mengendalikan diri dengan kekuatan, itu tentu tidak akan bisa. Tapi bersama dengan Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadi Tuhan, menjadi Raja atas hidup kita, maka pengendalian diri akan ada pada kita sehingga kita tidak gampang emosi, tidak gampang mengatakan kata-kata negatif, dan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itulah prinsip hidup Kristen yang harus kita miliki dalam menghadapi tantangan zaman sebagaimana dipesankan oleh Rasul Yakobus. Demikian yang bisa sampaikan untuk ibadah kita pada malam hari ini, biar kebenaran ini menjadi berkat buat kita semua.